Selamat datang kembali di seri pembelajaran Java, konsep dasar pemrograman Java. Kita lanjutkan dengan random dan beberapa fungsi dari kelas mathematics. Nah, di dalam sebuah pemrograman kadang-kadang kita membutuhkan sebuah bilangan acak. Bisa saja untuk undian, bisa juga untuk kepentingan pengacakan atau untuk kepentingan yang lainnya. Nah, di sini Java memiliki cara untuk membangkitkan bilangan genap. Yang pertama adalah dengan fungsi random yang dimiliki oleh kelas math. Oke, sehingga jika kita mengetikkan perintah math.random, maka metode ini akan menghasilkan angka mulai dari 0 sampai kurang dari 1. Ya, mungkin angka 0,9999 dan seterusnya. Ya, tipenya adalah double. Nah, kita punya sebuah contoh di sebelah kiri. Kita punya math.random yang dimasukkan ke dalam variabel D dan ditampilkan, ya. Nah, nanti hasilnya akan bervariasi mulai dari ini tadi 0 sampai 1. Nah, bagaimana kalau kita pingin angka acak mulai dari 0 sampai 9? Nah, ini maka kita bisa kalikan dengan 10. Ya, kemudian kita casting menjadi integer. Ya, jadi beginilah caranya ketika kita ingin mengacak sebuah bilangan mulai dari 0 sampai 9. Ya, sedangkan kalau kita mau mengenerate 100 range-nya antara 0 sampai 9, kita bisa kalikan dengan 100. Ya, mari kita langsung saja buktikan. Dibuka di NetBeans seperti biasa, kita buat kelas baru, sebut saja myRandom. Kemudian seperti biasa kita buat public static void main-nya. Oke. Kemudian kita akan lakukan kalkulasi tadi. Jadi yang pertama adalah kita akan random, ya. Kita buat dulu sebuah variabel double D gitu ya, sama dengan math.random. Oke, karena fungsi maka seperti ini. Kemudian langsung saja saya tampilkan sistem out.println nilai dari D. Oke. Kemudian saya juga punya sebuah integer rnd atau random gitu ya. Rnd itu tadi saya ambil dari math.random, ya. Akan tetapi saya kalikan dengan 10. Kenapa? Karena saya ingin angkanya tidak 0 sampai 1, tapi saya pengen 1 sampai sekian misalkan ya, atau 0 sampai sekian, maka saya kalikan 10. Dan ingat, karena ini tipenya adalah double dan kita mau ubah menjadi integer, maka wajib kita casting menjadi integer, ya, seperti ini. Oke, kemudian saya akan tampilkan dengan melakukan printing terhadap variabel rnd. Oke, kemudian saya copy paste saja, saya kalikan dengan 100, kemudian saya tampilkan kembali variabel rnd. Oke, mari kita coba. Ya, yang pertama jelas ya, kita dapatkan di sini tadi keterangannya adalah 0 sampai 0,9999 sekian. Dan betul, randomnya ini berupa double dan angkanya
antara 0,0 sampai 0,999. Kemudian yang kedua adalah ini mulai dari 0 sampai 9, 0 sampai 9, hasilnya seperti ini 1. Sedangkan ini akan menghasilkan 0 sampai 99. Jadi hasil randomnya adalah seperti itu. Oke. Nah, bagaimana dengan kalau kita lakukan lagi? Ini 0, 12, kita coba lagi. Ya, hasilnya berbeda. 1, 13. Ya. 6, 38. Dan seterusnya. Ya, yang atas tidak pernah mencapai angka 10. Ya. Kemudian yang bawah hanya sampai 99. Nah, tadi sempat keluar nomor 9. Ya. Tapi tidak pernah mencapai 10. Nah, ini 9 pernah ya. Dan yang angka berikutnya tidak pernah mencapai angka 100. Paling mentok adalah 99. Ya. Nah, itu caranya membuat sebuah bilangan acak dengan kelas math. Oke. Mari kita lanjutkan dengan menggunakan random ya. Nah, di sini kita menggunakan kelas random. Jadi di Java sudah ada sendiri sebuah kelas yang khusus untuk melakukan pengacakan bilangan. Ya. Oke, baik. Nah, karena pengacakan bilangan atau pengacakan variabel, maka tergantung juga dengan variabel yang diinginkan. Jika kita menginginkan ya sebuah nilai acak true atau false, betul atau salah, benar atau salah, maka kita gunakan boolean dengan next boolean. Atau kita ingin fokus ke bilangan acak integer, maka gunakan next integer. Oke, nilainya adalah mulai dari nilai minimum tipe data variabel sampai nilai maksimum dari tipe data integer. Oke, kita bisa gunakan next in. Hasilnya langsung berupa integer. Ya, sehingga tidak perlu lagi kita convert menjadi integer, tidak perlu kita casting seperti yang dilakukan pada saat random dari kelas math ini tadi. Oke, kemudian bagaimana dengan long? Sama, nilainya berkisar mulai dari long yang minimum sampai long yang maksimum. Oke. Begitu juga dengan float dan juga double. Mohon maaf, ini terbalik, ya. Harusnya float yang lebih kecil dan double yang lebih besar. Oke, simsalabim sudah saya perbaiki. Ya, itu float, itu double. Oke, jadi dengan float, dengan double tidak akan pernah menyentuh angka 1. Oke, baik, kita akan coba saja langsung ketika kita pengen to the point menggunakan kelas random, maka kita tambahkan di sini random sama dengan new random, kemudian kita definisikan lalu random.next integer 10 dan seterusnya. Oke, tapi sama kalau kita bilang 10, maka yang akan diacak adalah mulai dari 0 sampai 9 ya. Sedangkan kalau misalkan 100 berarti 0 sampai 99 ya. Angka yang ada di dalam argumen ini menunjukkan berapa banyak bilangan yang mungkin ya. Di kemungkinannya ada berapa? Oh, ada 10 kemungkinan, ada 10 angka yang akan diacak. Kalau ini ada 100 angka yang diacak. Sehingga kalau mulai dari 0 berarti sampai 99. Oke. Baik, dan jangan lupa ketika kita menggunakan kelas random, maka kita harus menambahkan import. Dan importnya adalah import java.util.random. Oke, lalu bagaimana jika kita menginginkan sebuah range ya, sebuah range antara sekian sampai sekian gitu ya. Jadi kalau ini pasti mulai dari 0 sampai 9, maka
ketika kita mau menghasilkan bilangan acak mulai dari 1 sampai 10, maka kita bilang seperti ini. Random.next integer 10 ya plus 1. Oke. Jadi ada berapa banyak bilangan yang di random mulai dari 1 sampai 10? Ada 10. Ya, kemudian kita tambahkan batas bawahnya. Oke. Begitu juga ketika kita menginginkan sebuah bilangan acak mulai dari 10 sampai 50. Ya. Ini misalkan ini A, ini B gitu ya. Bilangan A sama B. Kemudian kita mau 10 sampai 50, maka kita hitung dulu ada berapa banyak bilangan antara 10 sampai 50. Oke, ternyata di situ ada 41 angka di antara 10 sampai 50. Kemudian baru kita tambahkan dengan 10. 10 ini apa? Batas bawahnya. Oke, sehingga kalau kita punya batas bawahnya A, batas atasnya B, maka kita bisa lihat 50 dikurangi 10 hasilnya 40 ditambah 1 41, kemudian ditambah 10-nya. Maka ketika kita punya sebuah program yang ingin mengacak ya mulai dari N sampai M ya, angka N sampai M, maka randomnya seperti ini rumusnya, M min N ditambah 1 plus N. Ya, ini contohnya. Mari kita coba dengan NetBeans. Ya, kita tutup saja ini dulu supaya tidak mengganggu. Ya, kita buat dulu sebuah variabel random. Oke. Kemudian jangan lupa kita buat sebuah objek R dari kelas random, buka kurung tutup kurung titik koma. Oke, kemudian ini pasti error karena kita belum melakukan import di sini. Langsung saja kalau kita tahu import.java.utility.random langsung bisa kita ketik atau kita minta bantuan dari NetBeans, kita alt enter akan muncul iya importnya. Gitu ya. Jadi silakan dipilih mau melakukan ketik manual atau dilakukan alt enter seperti ini. Oke. Ya. Baik, kita coba saja import java.util.random. Oke. Oke, baik, hasilnya seperti ini. Lalu seperti yang sudah dilakukan tadi, rnd itu saya ambil dari random dot misalkan next integer. Oke, seperti ini. Baik, kalau seperti ini berarti kita akan dapatkan mulai dari sekian sampai sekian. Tapi kalau saya mau fokus ya angka tertentu, saya persempit range-nya mulai dari 0 sampai 99. Oke, hampir sama seperti tadi. Oke. Kemudian langsung saja saya printkan rnd, kemudian saya ubah next integernya adalah 100. Oke, nah ini nanti hasilnya hampir sama seperti yang tadi ya, yang kelas math tadi. Yang atas adalah hasil random 10, yang bawah adalah hasil random 100. Oke, baik. Kemudian kita akan coba yang angka 1 sampai 10. Tadi kita sudah tahu bahwasanya randomnya adalah next integer. Ada berapa angka yang akan di random? Oh, ada 10. Mulai dari 1 sampai 10. Kemudian kita tambahkan batas bawahnya. Oke. Jadinya kita bisa dapatkan angka 1 sampai 10. Caranya seperti ini. Ya, caranya adalah seperti ini. Oke, hingga sorry, saya belum printkan. Saya printkan ulang. Iya. Nah, maka sekali lagi dia tidak pernah 0 karena pasti ditambah 1.
kemudian dia mungkin pasti akan mencapai angka 10 ya. Nah, ini contohnya dia pernah dapat angka 10. Oke, baik. Itu mulai dari angka 1 sampai sekian. Kemudian kita ingin yang batas bawah dan batas atas ya. Contoh tadi kita punya A itu 10, kemudian ada variabel B 50, kita ingin batas bawahnya adalah 10, batas atasnya adalah 50. Maka tadi kalau sesuai dengan rumus, maka next integernya adalah saya akan mulai dari B ya. Atau kalau ingin sama seperti rumus ini saya buatkan ini M ya. Maka M dikurangi N ya plus 1 seperti ini. Kemudian kita tambah dengan N. Oke. Jadi ini akan menghasilkan random mulai dari angka 10 sampai 50. Oke. Kita coba. Ya, yang bawah. Oh, sorry. Kita belum printkan. Kita printkan dulu yang bawah. Oke, good. Hasilnya 39, 28, 37, 50 mentok 12. Tidak akan pernah melebihi dari 50 dan pasti hasilnya tidak mungkin kurang dari 10. Nah, ini contohnya 13. Oke, baik. Itu caranya jika kita menginginkan sebuah range antara integer sekian sampai integer sekian. Baik. Nah, berikutnya di dalam kelas random ya, tadi sudah kita jelaskan random itu ada double, kemudian kita bisa generate float, kita bisa generate long, boolean, dan seterusnya. Oke. Jadi seumpama kita mau coba, kebetulan saya sudah siapkan source code-nya sehingga tinggal kita eksekusi. Ini saya komen. Oke. Ini persis dengan apa yang sudah kita tuliskan tadi. Oke, kita akan coba saja live-nya di codingnya seperti apa. Oke, kita punya random. Ini double, ini float, ini long, ini boolean. Ya, langsung aja kita coba. Oke, nah jadi kalau boolean hasilnya true atau false ya. Kemudian kalau angka yang lain sesuai dengan tipe data yang diinginkan. Oke, jadi begitu kira-kira hasilnya ketika kita menggunakan random sesuai dengan keinginan kita mau menghasilkan bilangan random dengan tipe data apa. Baik. Kemudian untuk random juga kita bisa melakukan setting sebenarnya tidak terlalu random ya. Maksudnya apa tidak terlalu random? Kita lihat di sini kita punya seed ya. Seed ini akan menghasilkan bilangan random, tapi ketika dieksekusi kembali maka nilainya akan tetap ya, tapi itu random ya, nilainya tetap tapi random. Oke, apa maksudnya? Coba kita lihat. Saya punya kelas random, objek random, kemudian saya punya random 1, random 2 ya dengan next integer 100, berarti mulai dari 0 sampai 99. Oke, begitu juga dengan berikutnya 0 sampai 99. Oke, kemudian saya akan tambahkan seed di sini, random.setSeed gitu ya. Nah, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang unik di sini. Ya, mulai dari sini. Kemudian di berikutnya, source code berikutnya,
ngeset sheet berikutnya adalah seperti ini. Ya, dan kita lihat angkanya terserah kita. Ya, angkanya terserah kita. Contoh ini 1 2 3, ini 6 5 4 3 2 1 dengan tipe data long terserah. Ya, jelas ini harus long atau integer. Oke, lalu implementasinya gimana? Nah, ini sudah saya coba ada 3 kali eksekusi. Ya, ini eksekusi pertama, eksekusi kedua, dan ini eksekusi ketiga. Ya, oke, random number yang satu dan kedua memang benar-benar random. Ya, di eksekusi pertama 77, 23, ini 90, 89. Di sini 46, 60. Nah, uniknya adalah ketika kita nambahkan sheet di situ. Oke, ketika kita set sheet di situ, saya mendapatkan random 3 82, kemudian random 4 adalah 50. Dan ketika perjalanan random di run berikutnya, saya dapatkan random 3-nya 82 dan 50 tetap. Ya, jadi memang angkanya random mulai dari 0 sampai 99, tapi akan tetap di situ mulai dari percobaan pertama, kedua maupun ketiga. Begitu juga ketika saya ubah sheet-nya menjadi 654321. Ya, yang dilihat di sini adalah sheet-nya. Oke, baik, menarik untuk dicoba ya. Kita buka kembali. Ini saya tutup saja lagi. Lalu saya akan membuat sebuah bilangan random. Ini normal gitu ya. Saya akan buat normal dulu yang random 100, kemudian random 100 ya, tanpa adanya sheet terlebih dahulu. Oke, baik, saya akan buatkan sebuah variabel R, kemudian R, saya langsung saja ya, system out.print random 1 ya, itu misalkan random dot next integer, saya buat boundingnya 100. Oke, boundary-nya 100, kemudian saya eksekusi kembali ya, seperti ini. Oke, random. Kemudian saya akan ubah randomnya itu dengan sheet. Cara yang pertama adalah kita tuliskan seperti ini. Saya ubah sheet-nya 1 2 3. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, saya akan copy paste di sini. Kemudian ini random 3, ini random 4 ya. Sama source code-nya random.next random.next. Oke, ini cara mengganti sheet. Atau berikutnya untuk mengganti sheet kita bisa gunakan .set sheet. Oke, kita gunakan angka acak, tidak harus seperti ini, boleh seperti ini ya, terserah kebutuhan. Oke, saya ubah menjadi long misal. Kemudian ini saya ubah menjadi 5, kemudian ini jadi 6. Oke, dan source code-nya sama. Baik. Mari kita ingat-ingat sedikit ya, dan kita jalankan. Oke, baik. Random pertama 9526. Ingat ya, 9526. Saya jalankan lagi. Beda lagi, 9283. Beda lagi, 5673. Beda lagi, 69 sama 36. Beda lagi, dan seterusnya. Akan tetapi, uniknya adalah di random 3, 4. Ya, kemudian 5 dan 6. Anda bisa perhatikan random 3 hasilnya adalah 8250. Ketika saya eksekusi lagi juga sama 8250. Ya, selalu hasilnya sama, akan tetapi jelas itu acak mulai dari 0 sampai 99. Begitu juga dengan 5 dan 6. Hasilnya random, tapi setiap kali eksekusi hasilnya adalah sama. Oke, itu adalah contoh penggunaan sheet
di dalam random. Oke, terakhir yaitu kelas math yang tadi sudah sempat kita coba melalui math.random, adalah fungsi yang sudah dimiliki oleh Java dari kelas math, dan kelas math tidak perlu kita import karena kelas math adalah bagian dari java.lang yang otomatis akan diimport. Oke, ada apa saja? Ini ada beberapa yang penting, mulai dari absolute, maksimum, minimum, round, square root, dan seterusnya hingga random. Tidak akan saya coba satu persatu, ya. Kita akan coba beberapa saja. Nanti silakan Anda boleh membuka dokumentasi, karena kalau dicoba satu persatu pun akan membutuhkan waktu yang lama dan belum tentu Anda menggunakan fungsi-fungsi ini. Ya, mari kita coba beberapa contoh yang umum-umum saja. Saya sudah siapkan di sini. Oke, saya buat saja kelas baru supaya tertib. Saya beri nama myMath, lalu saya buat public static void main string argument. Oke, lalu code-nya sudah saya siapkan, tinggal saya paste di sini, mohon maaf. Iya, kira-kira seperti ini, ya. Nah, oke, mari kita jalankan. Iya, hasilnya adalah seperti itu. Oke, nanti silakan Anda coba sendiri beberapa fungsi matematika yang ada di Java. Baik, saya rasa kita bisa akhiri sampai di sini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa silakan klik tombol like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan update informasi atau video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.